vaksin punya joki ya. Nah, mungkin Anda sendiri sudah mengikuti informasinya dari berbagai media, termasuk dari Makassar, bahwa di Pindrang ada seorang yang mengaku suara saya divaksin tidak keluar, sebanyak Pak. 16 kali. Ini tentunya kita merasa di luar apa ya, di luar Saya live nalar dulu, Pak, begitu. sebentar, Kok baru ada saya ya, kok masuk bisa lagi. ya begitu. Izin. Dia Halo. menjadi joki vaksin, dia bisa mendapatkan vaksinasi sampai dengan 16 kali. Sama di tengah banyak orang yang sebetulnya masih enggan untuk menjalani proses vaksinasi ini. Ini coba kita akan tanyakan langsung seperti apa sebenarnya, apa dampaknya, bagaimana bisa ya ada seseorang yang lolos yang kemudian bisa menjalani vaksin sampai dengan 16 kali ini. Saya sudah tersambung dengan Kepala Pelaksana Harian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Dr. Arman Bausat. Saya akan tersambung bersama beliau pagi hari ini lewat sambungan Zoom. Saya coba menyapa Dr. Arman. Dr. Arman, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, mikrofonnya di-on-kan Pak Dr. Arman. Sudah, Pak, sudah bunyi, Pak. Oke. Baik. Apa kabar Pak Dokter, sehat-sehat? Alhamdulillah, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Dr. Arman, ini cukup menghebohkan masyarakat Sulsel ya, ketika ada seorang di Pindrang yang kemudian ini mengaku telah menjalani vaksinasi sebanyak 16 kali begitu. Sebenarnya bagaimana, ini menjadi pertanyaan, kenapa bisa seperti hal itu terjadi, Pak Dr. Arman? Oh iya, terima kasih, Pak. Ya. Jadi saya kasih penjelasan. Jadi orang ini usia 49 tahun. Ya. Dia menjadi joki vaksinasi di Kabupaten Pindrang kurang lebih 3 bulan lalu. Ya. Ya, tujuannya menjadi joki untuk buat yang bersangkutan itu mencari tambahan penghasilan, Pak, karena dia dibayar antara 100.000 sampai 800.000. Ya. Tujuan kedua yang meminta tolong untuk divaksinkan itu untuk mencari sertifikat vaksinasi, Pak, supaya bisa digunakan kemana-mana. Ya. Sebenarnya sudah 17 kali, Pak, di ini, dan dilakukan pada tempat-tempat gerai-gerai vaksin yang berbeda-beda. Yeah. Oke. Ini kenapa bisa terjadi? Karena orang yang sama begitu. Apakah pada saat proses vaksinasi ini tidak ada data begitu ya? Data di tempat-tempat atau di gerai-gerai vaksinasi tersebut untuk melihat siapa-siapa saja yang telah divaksinasi nih, Pak Dokter. Iya. Dan ini memang akan kita evaluasi ke depan. Yeah. Seperti kita ketahui, ini kan ini juga akan kita cari tahu sumber masalahnya. Cuma memang kita tidak pungkiri juga kemungkinan yang terjadi, termasuk kelalaian daripada petugas kami. Mungkin karena pengaruh saking banyaknya. Jadi ini si pelaku ini mungkin melihat kondisi kalau tempat vaksinasi itu sangat ramai. Yeah. Dia mungkin datang ke lokasi tersebut karena dia berpikir petugas tidak akan terlalu memperhatikan foto KTP dengan foto wajah si yang mau divaksin. Yeah. Ya. Hanya Jadi, membawa vaksin saja. Apalagi kalau yang mau divaksin ini memakai masker, bisa saja petugas berpatokan cuma KTP. Ada KTP langsung dicatat, dimasukkan di aplikasi, langsung pindah. Nah, itu kelainan. Nah, itu kemarin kami rapat Zoom dengan para kepala dinas kesehatan kabupaten kota untuk mengingatkan kembali kepada semua vaksinator agar mengecek kecocokan wajah yang ada di KTP dengan yang mau divaksin. Oke. Pak. Iya, apakah juga ini dikarenakan karena saat ini kan Sulsel tengah mengejar target vaksinasi mencapai 70% di akhir tahun ini, Pak Dr. Arman. Nah, sehingga tentunya ada kesan terburu-buru karena mungkin karena satu dan lain hal, sehingga masalah ketelitian ini kan kurang diperhatikan juga, dokter ya. Iya. Saya kira bukan faktor itu, Pak. Yeah. Karena ini kan dia sudah lakukan 3 bulan yang lalu dan tujuan utama orang ini melakukan kan cuma untuk mencari uang. Kemudian yang dia bantu kan cuma mengejar sertifikat, Pak, sertifikat vaksinasi. Artinya memang ini mungkin itu keluar kota, pesawat, sehingga peserta vaksinasi
persyaratan sertifikat vaksinasi dibutuhkan. Saya kira tidak ada kaitannya dengan program kami yang disebut vaksinasi, yang namanya juga 1-2 masyarakat itu kan ya 1-2 orang masalah wajar. Yang jelas kami Pak di dalam upaya mengejar target 70% cakupan vaksinasi, tidak pernah berupaya untuk melakukan hal-hal yang jauh. Kami lebih mengutamakan bagaimana vaksinasi ini betul-betul sampai ke masyarakat dengan SOP yang benar. Oke, bahwa ini terjadi karena ini mungkin di luar perkiraan, di luar dugaan begitu Pak Dr. Arman ya? Iya Pak, iya. Oke. Ya, menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana apa sebenarnya akibat yang bersangkutan ya setelah mendapatkan suntikan sebanyak 17 kali ini? Ya. Jadi begini Pak, jadi sebenarnya kan dalam literatur kan tidak ada itu vaksinasi berkali-kali. Tapi ini kan ya ketidaktahuan, kebodohan dan kekurang pahaman orang tersebut terhadap vaksinasi. Tapi kalau kita berbicara secara pendapat pribadi ya, menurut teoritis yang kami tahu, vaksin itu kan memasukkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh untuk dikenal oleh tubuh sebagai musuh, sehingga akan terekam oleh tubuh. Ketika berikutnya dia masuk kembali, tubuh sudah mengenal dia, sehingga tubuh dengan cepat akan bereaksi melawan, membunuh virus tersebut. Itu tujuan vaksinasi Pak. Jadi untuk memberikan kekebalan pada tubuh. Nah, otomatis pada saat vaksin pertama dan vaksin kedua, karena memang teoritisnya begitu, harus dua. Kenapa 2 kali sampai 3 kali? Kenapa? Itu supaya terbentuk kekebalan tubuh yang permanen terhadap virus tersebut. Manakala si orang tersebut datang vaksin keempat karena dibayar, vaksin kelima karena dibayar, otomatis virus yang masuk ini kan sudah dikenal oleh tubuh Pak, otomatis harus dimatikan. Jadi vaksin keempat, kelima dan seterusnya itu tidak ada gunanya Pak, tidak bermanfaat, tidak juga berefek buruk terhadap tubuh, tapi hanya merugikan pemerintah dalam hal dosis vaksin. Kan akan terbuang-buang vaksin ini Pak ke orang-orang yang tidak memerlukan. Tapi dampak ke tubuh saya kira tidak ada Pak. Dan hasil pemeriksaan laboratorium kepada yang bersangkutan juga menunjukkan pemeriksaan laboratorium yang aneh-aneh Pak. Tidak ada efek samping yang dirasakan kepada yang bersangkutan setelah mendapatkan vaksin sebanyak 17 kali ini Pak Dr. Arman ya? 17 kali orangnya tetap biasa-biasa aja Pak, sehat-sehat. Ya walaupun dia mengeluh agak lemas, tapi itu mungkin bukan pengaruh itu Pak ya. Malah nafsu makannya meningkat, enak tidur malam dia mengantuk, tidurnya teratur. Tapi yang bersangkutan ini kan memang juga punya riwayat kriminal yang cukup Pak. Nah, kalau mungkin dikaji dari sisi hukum ketika melaksanakan tindakan seperti ini menjadi joki vaksin, apakah tidak ada tidak bisa diseret dalam ranah pidana begitu? Apakah kategorinya kejahatan dalam bidang kesehatan atau bagaimana Pak Dr. Arman? Jadi kalau pidananya kan bukan ranah kami Pak ya, tapi ini kan sebaiknya harus ada pembelajaran buat orang yang memesan vaksin ini Pak. Buat si tujuan pasien ini kan, tujuan orang ini kan cuma untuk mencari uang. Sebenarnya ini kan dimanfaatkan oleh yang lebih bersalah, kan sebenarnya yang memanfaatkan orang ini Pak untuk mencari sertifikat vaksin. Jadi ya saya pikir ada sedikit pembelajaran, tapi tidak usahlah pembelajaran yang berat-berat, yang minimal dia belajar dari kasus ini supaya orang lain juga mencontoh, tidak mengulang hal yang serupa Pak. Tapi kemudian Pak Dr. Arman, apakah orang yang menjadi pemesan untuk kepada si pria yang telah divaksin ini bisa kemudian ditelusuri begitu, dicari siapa sebenarnya yang memesan ini, dan bisa nggak kemudian ini dikenakan semacam sanksi begitu, paling tidak teguran lah kepada yang bersangkutan yang telah memesan kartu vaksin ini kepada si joki Pak Arman? Jadi menurut informasi yang saya dapatkan Pak dari teman-teman di lapangan itu, pemesan ini sudah diidentifikasi Pak, sudah diidentifikasi beberapa orang dan sudah mengakui memang memesan. Walaupun belum semuanya teridentifikasi. Sudah diidentifikasi. Dan mereka mengakui Pak bahwa mereka mengakui bahwa memang mereka memesan. Dan
tim Satgas juga langsung memerintahkan kepada mereka untuk dilakukan vaksin ulang kepada yang bersangkutan. Oh, Karena kan sertifikatnya ada, tapi belum pernah divaksin, maka langsung divaksin lagi, Pak. oke. Mereka. Langsung divaksin ulang. Artinya sertifikatnya tersebut tidak dibekukan begitu Pak ya? Iya, sudah divaksin ulang makanya. Hanya disuruh vaksin ulang begitu. Oke. Iya, Pak. Oke, baik. Berarti ini mungkin perlu menjadi sebuah apa ya? Sebuah catatan terbaru begitu, catatan baru dalam sebuah proses vaksinasi, dan mungkin pengawasan akan lebih diperketat lagi, kayaknya mungkin akan seperti itu ke depannya Pak Dr. Arman ya. Iya. Jadi gini Pak, ini kan masyarakat dalam vaksinasi ini kan berbagai cara upaya dilakukan untuk bagaimana mendapatkan sertifikat vaksinasi. Yeah. Mungkin Bapak sering dengar dulu ada kasus ada orang ada masalah di perawat membuat sertifikat vaksinasi padahal pasiennya divaksin. Itu kan udah pernah didapat ya, perawatnya membuat sertifikat karena membuat sertifikat palsu. Mungkin karena masalah itu sudah ketahuan, ya pasti masyarakat mencari cara lain lagi. Nah, cara terakhir ini pakai joki, tetap divaksin tapi orang yang beda, bukan yang berKTP tersebut. Dan ini usaha-usaha orang lambat laun ketahuan juga. Iya. Saat ini kan bertebaran, bahkan saya lihat di beberapa situs media sosial Pak Arman, ini cukup banyak nih Dokter Arman yang menawarkan untuk pembuatan sertifikat vaksin begitu ya, sertifikat palsu. Nah, mungkin sebagai edukasi kepada masyarakat, apa sih nantinya yang kemudian membedakan antara sertifikat vaksin yang asli dengan sertifikat vaksin yang palsu begitu ya? Karena biasanya ketika persyaratan administrasi ya, hanya dengan memperlihatkan kartu saja. Nah, biasanya ini sudah dinyatakan sah, tidak ada proses scanning barcode yang mungkin untuk memperlihatkan bahwa ini loh sertifikat Anda asli atau tidak begitu. Jadi ini Pak, jadi membedakan tidak ada istilah sertifikat vaksin palsu Pak, karena sertifikat vaksin ini diterbitkan oleh di mana diambil dari data inputan yang dimasukkan dalam aplikasi Pikir kepada orang yang sudah divaksin, Pak. Ya, semua orang divaksin. Jadi pertama di sini adalah pelaksana lapangan, Pak. Pelaksana lapangan curang, dia menginput pada aplikasi orang ini divaksin, otomatis pusat akan secara otomatis nanti menerbitkan sertifikat vaksinasi pada orang tersebut. Nah, kelemahannya yang bisa berbahaya adalah pelaksana lapangan, petugas lapangan yang menginput divaksin tapi tidak akan divaksin. Kedua adalah memang divaksin tapi orang yang berbeda. Ini kan sudah 2 kasus yang ditemukan Pak. Yang pertama, tapi dia menerbitkan sertifikat vaksinasi. Itu murni kesalahan. Yang kedua ini, orang yang divaksin tapi orang yang sertifikat bayar. Nah, ini kesalahan lagi petugas lapangan tapi masyarakat lagi yang bersalah ini Pak. Dua-duanya harus dikasih peringatan. Iya, oke. Baik, kayaknya memang perlu ada bentuk pengawasan yang komprehensif lagi untuk ke depan ini ya. Bagaimana sertifikat vaksin jangan sampai dipalsukan begitu, karena kebutuhan yang mendesak mungkin karena berbagai cara banyak orang mungkin yang tidak menyempatkan diri untuk mengikuti program vaksinasi. Pertama karena proses antrinya yang panjang begitu, sehingga mungkin merasa repot untuk pergi vaksin, sehingga melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan sertifikat vaksin untuk salah satu persyaratan administrasi ini begitu. Ya, mungkin ada upaya langkah ke depan nih Pak Dr. Arman yang akan dilakukan ya, bagaimana supaya kasus-kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi begitu. Tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sudah mengingatkan kepada semua tenaganya untuk betul-betul menginput kenapa akan mendapatkan sanksi yang jauh lebih keras kalau ditemukan berikutnya. Demikian juga kasus ini Pak menjadi pembelajaran buat kami untuk mengingatnya pada petugas-petugas kesehatan yang terjun langsung ke lapangan untuk
selalu mencocokkan foto dengan orang yang akan divaksin, Pak. Ketika kami kemarin sudah mengingatkan teman-teman seluruh kepala dinas kabupaten kota untuk mengingatkan bawahannya di bawah. Oke. Tapi izin Pak, kami izin sedikit saya menginformasikan bahwa kami Sulawesi Selatan saat ini dalam posisi 62,5% cakupan vaksinasi. Jadi kami masih butuh sekitar 7,3% untuk mencapai 70% akhir tahun. Nah, dalam upaya merangsang masyarakat untuk datang vaksin rame-rame di 8 hari terakhir ini, Pak, pemerintah provinsi bekerjasama dengan Polda dan Kodam itu menggelar gebiar hadiah vaksinasi, Pak. Hadiah vaksinasi yang kita ambil pada periode vaksinasi dari tanggal 16 Desember. Jadi semua masyarakat yang divaksin dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 31 Desember sangat berkesempatan untuk mendapatkan hadiah mobil. Ada mobil, Pak. Kami siapkan juga 30 motor. Baik. 30 motor, 300 HP dan 300 sepeda. Dan ini dilakukan berkesempatan pada seluruh 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, dan kami akan undi, Pak, 2 kali, 1 kali tanggal 28 dan terakhir di 31 Desember jam 4 sore. Jadi kami harapkan masyarakat betul-betul berbondong-bondong untuk datang divaksin di sisa 8 hari terakhir sesuai target yang diberikan oleh pemerintah pusat dan oleh Bapak Presiden untuk mencapai 70% pada akhir tahun, Pak. Mohon dibantu. Baik. Ini pasti terutama mungkin masyarakat yang berada di wilayah-wilayah pelosok ini, Pak, ya, diingatkan juga. Oke. Baik, Pak Dr. Arman, terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk memberikan penjelasan ya terkait kasus yang terjadi di Kabupaten Pindrang ini. Dr. Arman, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kami sudah bersama dengan Dr. Arman Bausat, pelaksana tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Pro 1 RRI Makassar. Harus
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Ya, sudah disampaikan Dr. Arman bahwa ini menjadi sebuah pengalaman bagi jajarannya yang ada di bawah, bagaimana untuk meningkatkan pengawasan ya kepada mereka yang akan menjalani proses vaksinasi. Nah, ini dikarenakan bahwa sistem pengawasan yang terjadi pada saat pendaftaran yang memang kurang ya ada kekurangan di situ ya, sehingga warga masyarakat yang akan menjalani proses vaksinasi ya hanya menyotorkan KTP tanpa kemudian meneliti terlebih dahulu, mencocokkan ya apakah orang yang menyerahkan KTP ini sesuai dengan orang yang membawa KTP. Pencocokan wajah, ketelitian dalam pendaftaran tentunya menjadi hal yang penting, hal yang urgent untuk dilakukan dalam setiap hal begitu, termasuk proses vaksinasi yang saat ini tengah gencar dilakukan ya. Nah, yang menjadi persoalan, yang menjadi kendala kata Dr. Arman tadi bahwa ketika proses pendaftaran biasanya kan masyarakat menggunakan masker begitu ya. Jadi wajah secara otomatis pasti akan tertutupi. Nah, sehingga petugas tidak bisa melihat dengan jelas karena mungkin juga saya nggak boleh untuk menjustify terburu-buru ya, tapi mungkin kurang melihat dengan seksama ya siapa yang datang untuk melaksanakan pendaftaran mengikuti program vaksinasi ini ya. 17 kali divaksin, yang bersangkutan kata Dr. Arman sebenarnya tidak merasakan efek apa-apa ya, karena hanya 1-2 kali ya tubuh tersebut sudah akan mengenal vaksin ataupun juga virus yang sudah dilemahkan masuk dalam tubuhnya. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh tim Satgas begitu supaya kejadian seperti ini tidak terulang? Saya sudah bersama dengan pengamat kebijakan publik Kasrawi Saino. Halo Kasrawi, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, salam. Sehat-sehat Kasrawi? Siap Pak. Baik. Pasti anda sudah mengikuti begitu informasi yang cukup viral di Pindrang. Ada seorang pria mengaku divaksin sampai dengan 17 kali ya. Nah, ini kan menjadi sebuah menjadi sebuah peringatan. Apakah pengawasan yang cukup lemah dalam hal ini atau bagaimana menurut Kasrawi sendiri melihatnya? Baik, kalau saya sih sebagai mulai dari kacamata kebijakan sebenarnya ini perlu menjadi alarm sebenarnya untuk seluruh stakeholder terkait misalnya pemerintah. Dalam artian di lapangan misalnya bagian puskesmas mungkin ya yang melakukan vaksinasi ini ya perlu lebih teliti lagi ya. Betul-betul screening awal ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi betul-betul memang kalau perlu screeningnya bukan hanya sekedar yang beberapa lembar saja itu, kemudian di depan dokter kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan, bukan itu saja. Kalau perlu ya bisa melibatkan yang lebih banyak pertanyaan atau mungkin kalau pemerintah siap untuk mendanai ya kalau perlu melibatkan polisi dalam hal screening itu, soalnya polisi betul mencocokkan begitu ya, mencocokkan KTP dan juga yang membawa KTP tersebut. Iya. Ini kan menurut pengakuan Dr. Arman ya, Ketua Satgas COVID-19 sekaligus juga Satgas untuk proses vaksinasi ini mengatakan bahwa ada kelalaian dari petugas yang berada di lapangan begitu, tidak mencocokkan antara KTP dan juga orang yang membawa KTP. Karena dalam proses vaksinasi kan kita hanya membawa KTP begitu ya. KTP kemudian dicatat tanpa melihat wajah yang menggunakan yang membawa KTP ini karena ditutupi oleh masker. Itu yang di situ kelemahannya, di situ titik lemahnya begitu. Nah, bagaimana seharusnya menurut Kasrawi sistem yang dibangun supaya kejadian-kejadian ini seperti ini, kondisi-kondisi seperti ini tidak dimanfaatkan orang-orang yang ingin mencari jalan cepat begitu ya.
untuk bisa mendapatkan sertifikat vaksin, juga orang yang bisa memanfaatkan situasi-situasi seperti ini untuk mencari cuan. Menurut pendapat Anda? Ya. Kalau saya sebagai melihat dari sisi kebijakannya, ini kita perlu meningkatkan kapasitas ini nakesnya ya, tenaga kesehatannya yang petugas. Tentu saya tidak bisa ragukan lah kecerdasannya para dokter ya. Tapi sekali lagi screening awal ini menjadi titik awal untuk pasien ini dinyatakan bisa divaksin atau tidak. Kan itu kan sebelum masuk ke ruang penyuntikan kan ada screening awal itu yang ditanyakan. Jadi betul-betul kapasitas dokter, kemudian kapasitas di bagian registrasi, perlu lebih ditingkatkan karena di situ kan mencocokkan wajah yang sudah divaksin, kemudian mencocokkan nick-nya, apakah nick ini sudah sering dipakai. Ya kalaupun misalnya dia memakai joki atau memakai identitas palsu ya, itu yang perlu kita harus lagi lebih tingkatkan lagi asas hukumnya. Ya kalau ada yang kita langsung tangkap kalau begitu, maksudnya artinya proses biar ada efek jera untuk masyarakat yang coba-coba berani lagi untuk menjadi joki-joki vaksin ini. Jadi menurut Anda ini perlu apa ya, untuk menimbulkan efek jera perlu ada sebuah tindakan hukum begitu ke yang bersangkutan ya? Ya, hukum harus. Karena tentu ini kan belum diteliti oleh dokter. Ini kan masih terakhir informasi kan masih baru diambil sampel darahnya untuk diperiksa bagaimana perkembangan daya tahan tubuhnya yang bersangkutan. Walaupun ini baru hanya sekedar pernyataan yang bersangkutan ya, kita belum tahu kebenarannya melalui uji lab ini. Menarik tadi Kasrawi yang Anda sampaikan bahwa ini perlu ada sebuah penanganan untuk menimbulkan efek jerah begitu. Tetapi kemudian yang terjadi bahwa yang bersangkutan ini tidak mendapatkan sanksi pidana apa-apa, ya. Demikian pula yang menjadi pemesan, yang memesan untuk mencari sertifikat vaksin melalui pria yang telah menjalani vaksinasi sebanyak 17 kali ini. Nah, yang memesan orang-orang yang memesan vaksinasi tersebut memesan untuk mendapatkan kartu vaksinasi tersebut hanya diberikan sanksi teguran dan kemudian divaksin lagi begitu. Ya, karena kan dia sudah mendapatkan kartu tapi belum menjalani vaksinasi. Ini dia. Ya. Sebenarnya kalau mau efek jera ini kan sebenarnya sudah masuk dalam pemalsuan sebenarnya ini. Pemalsuan betul ya. Iya, jadi harusnya ditindak tegas sebenarnya ini. Jadi ya masyarakat bukan hanya sekedar mau ambilnya simpelnya saja, walaupun memang harusnya masuk dalam ranah pidana, Kasrawi ya. Iya, kita harus hukum jera oknum-oknumnya, bukan hanya pelaku tetapi pemesannya siapa, kemudian tempat menarik informasinya siapa yang harus dihabiskan ini akar-akarnya, karena kalau tidak ini akan berlanjut terus dan ini akan bisa menjadi, kalau misalnya kita melihat ilmuwan ini sudah menerka-nerka akan banyak virus-virus yang akan datang selanjutnya. Jadi kalau seperti ini kalau kita tidak mengantisipasi, waduh bahaya juga ini depannya. Jadi ini perlu tindakan tegas dari aparat hukum. Pemesannya juga bisa dimasukkan dalam kategori pemalsuan ya, bahwa kartu vaksin yang dia bawa ini terkategori sebagai bentuk pelanggaran pidana. Iya jelas dong, karena kan dia tidak divaksin tapi dapat sertifikat vaksin. Udah orang lain yang disuntik, sama lah kayak ijazah palsu atau KTP orang pemesan ID card palsu misalnya. Itu kan masuk dana itu, baik yang memesan atau yang menjadi joki kan semuanya ditangkap itu yang kalau kita lihat. Gitu. Oke. Ya, baik. Tapi ini yang kenyataan yang terjadi bahwa yang pemesan ini tidak mendapatkan sanksi apa-apa begitu, hanya divaksin lagi. Itu juga karena ini kan sifatnya masih kemarin ini kan virus ini datangnya tiba-tiba, kemudian kita pemerintah tentu tidak belum ada regulasi yang betul-betul. Regulasinya belum tersusun dengan rapi. Masih tentu perlu kajian khusus untuk membuat rancangan undang-undangnya sehingga menjadi peraturan akan turunan aturan-aturan yang sampai ke masyarakat tentunya. Iya. Nah kalau kita melihat kondisi yang terjadi bahwa setiap ada momen-momen seperti ini kan cukup rawan begitu terjadi pemalsuan ya,
rawan terjadi kondisi-kondisi seperti ini. Orang-orang mencari keuntungan di balik situasi yang sebetulnya terkategori sebagai situasi darurat begitu. Nah, mungkin apa langkah yang kira-kira mesti dilakukan ya oleh pemerintah untuk menata, untuk membuat sistem yang lebih baik, sistem yang lebih komprehensif, bagaimana supaya sebuah momen ya atau kejadian atau seperti hal-hal yang seperti ini, vaksinasi dan lain-lain sebagainya, kemungkinan juga masih ada hal lain yang bisa terjadi ke depannya ya, supaya jangan sampai ada orang-orang yang kemudian mencari keuntungan di balik hal-hal yang seperti ini begitu. Apa masukan dan pandangan Anda? Pertama mungkin kalau dari sisi, boleh kami menyarankan dari sisi kebijakan sebenarnya. Pertama, ini harus menjadi pelajaran. Jadi semuanya harus terpusat, sentralistik ya. Dalam hal ini semua data harus terintegrasi dalam sebuah bank data acuan. Dalam hal ini misalnya Kemenkes yang melakukan proses vaksinasi. Ujung tombak melakukan vaksinasi ini, kemudian mendata siapa-siapa yang sudah divaksin. Itu yang perlu sistem informasinya perlu diintegrasikan secara utuh. Kenapa harus diintegrasikan secara utuh? Karena kita lihat saja, ini sebenarnya kan sistem kesehatan, pelaporan kesehatan orang sudah divaksin ini kan, kalau kita boleh jujur, ini sudah 2 aplikasi yang harus kita sudah gunakan. Itu sebenarnya tolak ukur bahwa ini ada ketidaksiapan kalau misalnya langsung sudah ada yang sudah berjalan tapi tiba-tiba harus diganti lagi dengan aplikasi yang baru. Itu yang perlu kita menjadi pelajaran bahwa kalau sudah ada sementara aplikasi, biarkanlah dulu berjalan aplikasi yang sudah ada. Jadi aplikasi kesehatan yang itu yang biasa Peduli Lindungi begitu ya. Di-hack kan, tapi kan sudah bukan e-hack lagi. Peduli Lindungi kan yang sekarang aplikasinya. Ini yang perlu menjadi sebuah integrasi yang utuh, mulai dari pusat sampai ke tingkat paling bawah. Kemudian selain integrasinya utuh ya harus semua stakeholder harus saling bersinergi. Jangan misalnya bersinergi ya. Ini kan tugas pokok dari Kementerian Kesehatan soal vaksinasi, tapi tentu kelibatan aparat hukum, penegak hukum misalnya polisi, petugas di bandara. Kita harus akui bahwa kadang kelalaian itu bisa terjadi, mungkin di kesehatannya sudah oke, tapi ada oknum-oknum misalnya registrasi panitia lokal yang misalnya yang menjadi panitia registrasinya kan akhirnya terlewatkan juga Pak. Jadi perlu integrasi kesatuan penyamaan persepsi bahwa vaksinasi ini menjadi hal penting bagi daya tahan tubuh masyarakat Indonesia secara umum. Khususnya tentu kalau kita di Sulawesi Selatan ya tentu herd immunity yang perlu kita buatkan ya tentu harus vaksinasi oleh semua orang. Dan berarti harus menjadi joke harus divaksinkan oleh orang lain. Tapi kita harus memahamkan diri masing-masing. Kemudian harus selain sudah memahamkan ya tentu harus harus strict, harus ketat terhadap segala upaya yang hal-hal yang tidak mau diinginkan oleh sesuai dengan aturan. Misalnya pakai joki, itu kan tidak boleh, itu menyalahi aturan. Kemudian misalnya belum waktunya harus divaksin 2 kali, kemudian harus vaksin 2 kali, itu kan menyalahi aturan semua. Itu yang tidak boleh masyarakat maupun tenaga medis, nakes, tenaga kesehatan ya tidak boleh menyalahi itu. Tentunya semua sudah memiliki acuan-acuan akademik maupun acuan-acuan penelitian yang menjadi dasar sehingga terbitnya informasi-informasi yang kita dapatkan saat ini. Begitu Pak. Oke, jadi memang sistem yang harus diperkuat lagi ya, Kasrawi. Iya, baik. Ya, Kasrawi, terima kasih banyak untuk waktunya, ya ulasannya bersama RRI pada pagi hari ini. Sukses selalu, Kasrawi. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Kajian dari sisi kebijakan publik, Kasrawi Saenong, pengamat kebijakan publik, ya. Tadi sudah menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan pandangannya terkait situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi memang perlu sinergitas yang kuat begitu antara semua unsur. Nah, top leader sini berada di Kementerian Kesehatan, ya, Kementerian Kesehatan. Jadi memang sinergitas perlu dibangun, sistem perlu dibangun yang komprehensif, ya, yang kuat untuk bisa mengawasi, melihat, jangan sampai kemudian di situ ada kecolongan. Ada orang-orang yang berupaya untuk bisa memanfaatkan situasi yang terjadi.
Baik pendengar, kita rehat dulu. Kita akan kembali dengan narasumber berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Seorang warga bernama Abdul Rahim asal Kabupaten Pindrang yang mengaku telah disuntik 16 kali. Ya, menurut pengakuan Dr. Arman sudah 17 kali rupanya, ya. Dan dalam video tersebut Abdul Rahim mengungkapkan bahwa ia menjalani belasan kali suntikan COVID-19 untuk mendapatkan uang dan juga menjadi joki. Nah, mengenai efek overdosis vaksin, ahli biologi molekuler Ahmad Utomo mengatakan masih sulit untuk dapat membuktikan secara independen apakah ya pria tersebut telah disuntik hingga 16 kali. Dan termasuk apakah suntikan vaksin 16 kali tersebut bahwa pria atau rahim ini akan memiliki titer antibodi yang tinggi.
Titer antibodi merupakan jenis tes darah yang digunakan untuk menentukan keberadaan dan juga tingkat antibodi yang berada di dalam darah. Dan disampaikan jika memang benar didapatkan titer antibodi yang tinggi, tetap saja tidak bisa diketahui dengan jelas ya apakah hal itu merupakan hasil dari 16 kali suntikan. Ini kata kabar ahli. Dan menurut Dr. Arman Bausat bahwa dari hasil pemeriksaannya tidak ada terjadi sesuatu yang istimewa ya dari si rahim ini. Ya. Nah, jadi proses yang dilakukan oleh rahim ini pendengar seperti yang sudah disampaikan Dr. Arman tadi bahwa ia mendapatkan order ya dari seseorang yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin secara instan tanpa melalui sebuah proses vaksinasi. Nah, lalu kemudian KTP-nya diambil, didaftarkan, lalu yang menjalani vaksin si rahim ini ya, bukan orang yang mengorder, bukan orang yang memesan. Nah, ini dilakukan pada gerai-gerai yang berbeda ya. Gerai-gerai yang ramai orang sedang menjalankan proses vaksinasi. Jadi si rahim ini memilih tempat-tempat vaksinasi yang ramai ya, sehingga proses registrasi, proses untuk meneliti, melihat, mencocokkan data ya, KTP dan juga wajah orang yang datang ini tidak begitu ketat dilakukan, sehingga proses vaksinasi pun ya si rahim pun lolos untuk melaksanakan proses vaksinasi di tempat tersebut. Artinya kalau memang dilakukan selama sebanyak 17 kali ini ya, dari dilakukan pada 17 gerai yang berbeda yang ada di Kabupaten Pindrang. Nah, dan hasilnya sejauh ini bahwa si rahim ini tidak mendapatkan efek yang istimewa sebetulnya. Nah, dari hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah dilakukan, efek yang hanya dialami rahim ya, menurut pengakuan rahim sendiri yaitu lemas ya, dan juga ya hanya ingin tidur terus begitu ya. Oke. Dan telah disampaikan Dr. Arman tadi bahwa ini menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi jajarannya, bagaimana kemudian untuk lebih meningkatkan pengawasan lagi ke depannya ya. Proses registrasi akan dilakukan secara ketat, akan diawasi secara ketat untuk mencocokkan ya data nama pemegang KTP dengan yang membawa KTP. Jadi kemungkinan nantinya maskernya akan dibuka begitu untuk mencocokkan foto yang ada di KTP dengan wajah yang membawa KTP tersebut ya. Oke. Baik pendengar, sampai di sini saya temani Anda dalam dialog lintas Makassar pagi. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Alfian mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.
Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kini kau datang lagi saat aku telah melupakan kamu.